Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang saya buat untuk memenuhi tugas tafsir tahlili, yakni di kitab Tafsir Jalalain, yang merupakan tugas UAS dari mata kuliah Tafsir Tahlili yang diampu oleh dosen guru kita Ustadz Ahmad Alim. Nah, di video ini saya akan membahas sedikit tentang beberapa surat di dalam Al-Quran yang telah kami pelajari pada semester 3 ini, yakni mengenai tafsir surat At-Taubah, tafsir surat Yunus, tafsir surat Hud, tafsir surat Yusuf, tafsir surat Ar-Ra'd, tafsir surat Ibrahim, tafsir surat Al-Hijr, dan tafsir surat An-Nahl. Insyaallah kita akan membahas sedikit dari 8 surat tersebut. Oke, yang pertama yakni surat At-Taubah. Surat At-Taubah merupakan surat ke-9 dari urutan mushaf yang berisi 129 ayat. Nah, nama At-Taubah sendiri berarti pengampunan. Nama ini merujuk pada tema utama di surat ini, yakni pengampunan bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama ini diambil karena dalam surat ini banyak dibahas tentang taubat dan pengampunan Allah kepada orang-orang yang kembali kepadanya setelah melakukan dosa. Dan yang dibahas di dalam dalam surat ini adalah tentang perang dan kewajiban umat Islam dalam jihad, serta sikap terhadap orang-orang kafir dan musyrikin. Surat ini juga menekankan pentingnya bertaubat dan menegakkan komitmen dalam perjanjian, serta kritik terhadap orang-orang munafik. Baik, saya akan bacakan beberapa ayat mengenai tafsirnya di dalam Tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadihi bara'atum minallahi wa rasulihi. Inilah pernyataan pemutusan perhubungan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wasiluhu ilal ladina ahadtum minal musyrikin, yang ditunjukkan kepada orang-orang yang telah mengadakan perjanjian, yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka, minal musyrikina, yakni daripada orang-orang musyrikin. Ahdan mutlaqan, yakni perjanjian yang bersifat mutlak. Auduna arba'ata ashhur, atau perjanjian yang berlaku kurang dari 4 bulan. Au fauqaha, atau lebih dari 4 bulan. Wa nassal ahda bima yudkaru fi qawlihi, dan kemudian perjanjian itu dirusak sebagaimana yang akan disebutkan pada ayat berikutnya. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, fasihu fil ardi siru aminina ayyuhal musyrikuna. Tafsirnya adalah maka berjalanlah kalian. Artinya berjalanlah kalian dengan aman wahai orang-orang musyrik. Fil ardi, di muka bumi ini, arba'ata ashhur, selama 4 bulan. Awwaluha Syawalun, dimulai dari bulan Syawal. Bidalilin ma sayati, berdasarkan dalil yang akan disebutkan nanti. Wala amanu lakum ba'daha,
Dan tiada keamanan lagi bagi kalian sesudah 4 bulan tersebut. Setelah 4 bulan itu. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak dapat melemahkan Allah. Artinya kalian tidak dapat luput dari azabnya. Ai fa atai adabahu, atau kalian tidak dapat luput dari azabnya. Wa annallaha mukhzil kafirin, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Mudhilluhum fid dunya bil qatli, dialah yang membuat mereka hina di dunia melalui pembunuhan, wal ukhra bin nari, dan di akhirat kelak dengan siksaan neraka. Wa adanun, dan inilah suatu pemakluman, i'lam, pengumuman, minallahi wa rasulihi, dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, ilan nasi yaumal hajjil akbari, dari Allah dan rasulnya kepada umat manusia pada hari yang besar, pada hari haji akbar, yauman nahari, yaitu hari raya kurban. Anna ay bi anna Allah bari'un minal musyrikina, bahwa sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik, wa uhudihim, dan perjanjian-perjanjian mereka, wa rasulihi bari'un aidon, dan rasulnya demikian pula. Wa qad ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Aliyan, Sayyidina Ali, minas sanati, pada tahun itu, wahia sanatun tis'in, yakni pada tahun ke-9 Hijriyah. Fa'adanun yauman nahri, di hari raya kurban. Bima'na hadhil ayat, mengenai ayat-ayat ini pada hari raya kurban di Mina. Wa an la yahujja ba'dal 'ami musyrikin, yang isinya adalah bahwa sesudah tahun ini tidak boleh lagi orang musyrik melakukan haji. Wala yatufu bil baiti iryanun, dan tawaf di Baitullah, dan juga tidak boleh tawaf di Baitullah iryanun, dengan keadaan telanjang. Rahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum, fa in tubtum minal kuffari, maka bertaubat itu lebih baik bagi kalian, dan jika kalian berpaling daripada kekafiran, maka fahuwa khairul lakum, maka bertobat itu lebih baik bagi kalian. Wa in tawallaitum 'anil imani, dan jika kalian berpaling dari keimanan, fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, maka ketahuilah sesungguhnya kalian tidak dapat melemahkan Allah. Akhbarul alladzina kafaru ba'da bi'adzabin alim. Wabasyiril ladzina kafaru, wabasyiri ay akhbaru, beritahukanlah kepada orang-orang kafir, bi'adzabin alim, ya ini azab yang pedih, dengan cara dibunuh dan ditawan dan mendapatkan siksaan neraka kelak di akhirat. Kesimpulan ayat-ayat ini mengumumkan pembebasan dari perjanjian yang telah dibuat oleh Allah dengan kaum musyrikin Makkah, yang berlaku setelah masa yang ditentukan, yakni 4 bulan tersebut. Allah menginstruksikan agar mereka diberi waktu selama 4 bulan untuk bertaubat. Jika mereka tidak bertaubat, maka mereka akan dihadapi dengan hukuman. Ayat ini juga menyampaikan pengumuman dari Allah dan Rasulnya bahwa Allah tidak menerima perjanjian dengan orang-orang musyrik lagi, kecuali jika mereka memenuhi syarat-syarat tertentu. Lanjut,
Lanjut kepada surat yang kedua, yakni surat Yunus. Surat Yunus ini merupakan surat ke-10 dalam urutan mushaf dan berisi 109 ayat. Surat Yunus ini termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Arti nama Yunus diambil dari nama Nabi Yunus yang diceritakan dalam surat ini. Adapun yang dibahas dalam surat ini adalah mengisahkan perjalanan dakwah Nabi Yunus serta penolakan kaumnya terhadap dakwah Nabi Yunus. Selain itu, surat ini juga membahas tentang keimanan, bukti-bukti kekuasaan Allah dalam alam semesta, dan ajakan untuk beriman kepada Allah. Sedikit saya bacakan tentang ayatnya. Ini ayat 1 sampai ke 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladina amanu أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. Pada ayat tersebut Allah memperkenalkan bahwa kitab Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dengan penuh kebijaksanaan dan untuk kebaikan umat manusia. Ayat ini juga menunjukkan bahwa tidak ada lagi alasan bagi orang-orang kafir untuk menolak kebenaran, karena mereka diberi penjelasan yang sangat jelas. Surat ini menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan alam semesta dalam 6 masa dan menetapkan segala urusannya. Lanjut kepada tafsir surat Hud. Yakni surat Hud adalah surat yang ke-11 dari urutan mushaf dan berisi 123 ayat. Surat ini tergolong surat Makkiyah dan nama surat Hud diambil dari nama Nabi Hud yang diangkat sebagai tokoh utama dalam surat ini. Surat ini menceritakan kisah para nabi termasuk Nabi Hud serta azab yang menimpa umat yang menolak wahyu dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat ini juga memberikan pelajaran tentang kesabaran dalam menghadapi ujian dakwah. Kesimpulan dalam 3 ayat pertama surat Hud adalah Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyeru umat manusia kepada agama yang lurus dan memberikan kabar gembira serta peringatan kepada mereka. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah wahyu yang penuh dengan hikmah dan peraturan yang mengatur hidup manusia. Allah mengingatkan bahwa hanya kepadanya manusia akan kembali dan Dia akan memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Lanjut, surat ke-12 yakni surat Yusuf yang berisi 111 ayat. Surat Yusuf ini tergolong surat Makkiyah. Nama surat ini diambil dari Nabi Yusuf yang menjadi tokoh utama dalam surat ini. Yang dibahas dalam surat ini adalah surat ini mengisahkan kisah Nabi Yusuf. Termasuk surat yang paling saya senangi karena surat ini berisi perjalanan lengkap dimulai dari dilahirkannya Nabi Yusuf, dari masa kecilnya, remajanya hingga masa penaklukannya beliau terhadap kerajaan Mesir. Mulai dari pengkhianatan saudara-saudaranya, ujian yang dihadapinya dan akhirnya mendapatkan keberhasilan.
Sebagai pemimpin di Mesir, surat ini juga mengandung pesan moral tentang kesabaran, tawakal kepada Allah dan pentingnya berbuat baik. Kesimpulan dari 3 ayat pertama dalam surat ini yakni mengungkapkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas dan penuh hikmah. Surat ini juga menyatakan bahwa kisah Nabi Yusuf adalah bagian dari wahyu Allah yang menyimpan pelajaran dan hikmah yang besar. Allah memilih Nabi Yusuf untuk menjadi contoh yang dapat memberikan petunjuk bagi umat manusia. Lanjut kepada surat Ar-Ra'd yang berarti guru. Surat ini merupakan surat urutan ke-13 dalam mushaf dan berisi 43 ayat. Surat ini termasuk golongan surat Madaniyah yang diturunkan di kota Madinah. Pengambilan nama ini berasal dari ayat yang menyebutkan guruh sebagai salah satu fenomena alam yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Surat ini membahas tentang tanda-tanda kekuasaan Allah dalam alam semesta serta peringatan terhadap orang-orang yang mendustakan wahyu. Juga tentang sikap beriman yang benar dan adab bagi orang-orang yang ingkar. Kesimpulan tafsir dari ayat 1 sampai ke 3 di dalam kitab tafsir Jalalain adalah bahwa ayat ini menggambarkan keagungan Allah, keagungan Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan dengan penuh kebijaksanaan dan mengandung tanda-tanda kebesaran Allah. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang memberikan penerangan dan menunjukkan jalan yang benar kepada umat manusia. Allah menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di langit dan di bumi sebagai bukti bahwa Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Lanjut kepada surat Ibrahim. Surat ini merupakan surat ke-14 dalam urutan mushaf. Surat ini berisi 52 ayat, diturunkan di kota Makkah, dan pengambilan nama Ibrahim berasal dari nama Nabi Ibrahim yang dipuji karena kesabarannya dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini. Yang dibahas dalam surat ini adalah surat ini menceritakan kisah Nabi Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim agar umatnya diberi petunjuk serta keutamaan bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Surat ini juga mengingatkan pada umat manusia tentang tanggung jawab mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengenai tafsir surat ini, kesimpulannya dari ayat 1 sampai ke 3, ayat ini menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia menuju jalan yang lurus. Surat ini mengisahkan perjuangan Nabi Ibrahim dalam menyebarkan tauhid dan petunjuk kepada umatnya. Al-Quran adalah wahyu yang penuh dengan hikmah yang membimbing umat manusia untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya. Lanjut kepada tafsir Quran surat ke-15, yakni surat Al-Hijr, 99 ayat, termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Al-Hijr berarti tanah yang terlarang atau tempat yang dilarang. Nama ini mengacu pada wilayah yang dihuni oleh kaum 'Ad yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama surat ini yang dibahas di dalam surat ini adalah mengingatkan tentang hukuman bagi umat yang menolak wahyu Allah. Juga menyebutkan kisah-kisah umat terdahulu yang ditimpa adab serta mengajak umat untuk mendalami wahyu dan percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari 3 ayat awal surat Al-Hijr ini adalah, yakni dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang penuh dengan kebijaksanaan dan kebenaran. Ayat ini juga menegaskan bahwa meskipun orang-orang kafir menolak dan mengingkari kebenaran, mereka tetap tidak dapat mengubah kenyataan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang hak. Tafsir surat An-Nahl An-Nahl surat ke-16 di dalam urutan mushaf yang berisi 128 ayat. Surat ini merupakan surat
Makkiyah. Surat An-Nahl berarti lebah, yang mana nama An-Nahl diambil dari potongan ayat ke-258, yakni dalam firman-Nya wa uhiya wa auha rabbuka ilan nahl, yang artinya Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Dan yang dibahas dalam surat ini adalah membahas tentang bukti-bukti kekuasaan Allah yang terlihat dalam ciptaannya, seperti lebah dan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada umat manusia. Surat ini juga mengajarkan pentingnya syukur atas nikmat Allah dan mendalami wahyunya. Kesimpulan dari ayat 3 ayat pertama dalam surat An-Nahl adalah ayat ini menjelaskan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah yang menciptakan segala sesuatu dan mengatur alam semesta. Allah memperingatkan umat manusia untuk merenungkan ciptaannya sebagai tanda kekuasaannya yang tak terbantahkan. Surat ini juga mengajak umat manusia untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya dan mengingatkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Demikianlah penjelasan singkat mengenai tafsir 8 surat dimulai dari surat At-Taubah hingga surat An-Nahl yang telah kami pelajari di semester 3 ini. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ada yang bermanfaatnya, ada baiknya dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.